Sahabatku di dalam Tuhan, betapa baiknya Tuhan, kasih-Nya selalu nyata dalam hidup kita. Karena itu, mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan dengan pujian, "Ku tak dapat maju sendiri." Melewati lembah air mata, jalanku gelap dan ngeri. Tuhan pimpinanmu ku dambakan, ku tak dapat maju sendiri. Ku tiada tahu jalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terang-Mu halau ketakutan, ku tak dapat maju sendiri. Pujian ini memberi penguatan kepada kita bahwa dalam melewati lembah air mata, kita tak kuat, kita tak dapat jalan sendiri. Ada Tuhan yang menuntun dan memimpin. Dan karena itu, saat ini firman Tuhan akan menuntun kita. Dan sebelum membaca merenungkan firman, mari berdoa. Ya Bapa, kami sangat membutuhkan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kekuatan yang menyelamatkan. Firman-Mu adalah pelita yang menyinari jalan hidup kami. Karena itulah saat ini kami akan baca renungkan firman, biar Roh Allah singkapkan kebenaran firman melalui hamba-Mu, dan ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan pembacaan perenungan firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan saat ini disampaikan dari Rut pasal 1 ayat 7 sampai 10. Begini dikatakan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, bagian firman saat ini diberitakan ketika Elimelek suami Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion meninggal di tanah Moab. Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya. Naomi tidak ada pilihan lain selain dia harus kembali ke tempat asalnya di Bethlehem Yehuda. Maka berangkatlah ia bersama dengan kedua menantunya Rut dan Orpa. Dalam perjalanan pulang itu, Naomi memikirkan bagaimana keadaan yang akan dialami oleh kedua menantunya. Dan karena itu, Naomi meminta kedua menantunya untuk pergi dan kembali ke rumah orang tua masing-masing. Sambil memohonkan berkat, Tuhan kiranya menunjukkan kasih setianya kepada menantunya, seperti mereka telah menunjukkan kesetiaan kepada keluarga Naomi. Dan atas kasih karunia Tuhan kiranya mereka mendapatkan tempat perlindungan
masing-masing di rumah suaminya. Ucapan itu disertai dengan ciuman dan tangisan, tanda kasih sayang, keharuan dan kesedihan. Ayat 7-9. Awalnya Rut dan Orpa bersikeras untuk tetap pulang bersama dengan Naomi mertua mereka. Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Ayat 10. Ini gambaran betapa kuat ikatan kekeluargaan mereka. Tidak ingin terpisah, tidak ingin saling meninggalkan walaupun dalam keadaan yang sulit. Keluarga yang diberkati Tuhan, dari bagian firman ini diajarkan kepada kita tentang hubungan yang baik, harmonis, rukun dan damai antara mertua dan menantu. Mertua sangat mencintai dan mengasihi menantunya. Ia memohonkan berkat kepada Tuhan agar menantunya diberkati oleh Tuhan. Karena menantu telah menyatakan kesetiaan walaupun suami mereka telah meninggal. Sikap seperti inilah yang harus dibangun dalam kehidupan keluarga. Hubungan orang tua dan anak, mertua dan menantu hidup rukun dan damai. Dan itu akan menjadi kekuatan dalam menghadapi kesusahan dan kesulitan. Dihadapi secara bersama dalam kesetiaan sebagai tanda perwujudan kasih Tuhan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman telah diberitakan. Biarlah firman ini akan ditindaklanjuti dalam kehidupan sebagai keluarga, sehingga hubungan orang tua, mertua dan menantu akan terjalin hubungan yang harmonis, hubungan yang baik, sehingga kehidupan keluarga menjadi cerminan kasih Kristus yang dibuktikan dalam cara hidup setiap hari. Dan semua yang mengikuti pelayanan firman ini, dimanapun mereka berada, diberkatilah mereka kini dan seterusnya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah menyatakan kasih-Nya walau melewati penderitaan. Di balik itu ada sukacita, damai sejahtera, kemujuran dan kemenangan menyertai saudara bersama keluarga kini dan selamanya. Amin. Trims.